Borneo, Kalimantan memang sudah tidak diragukan lagi dengan cerita kengerian hutan pedalamannya. Tahu sendirilah di mana terdapat banyak sekali tumbuhan dan hewan-hewan liar di dalamnya. Salah satunya anaconda. Bukan cuma satu atau dua anaconda saja, melainkan puluhan anaconda dan dengan bobot tubuh yang lebih besar dari sequel sebelumnya. Nah, alur cerita kali ini akan mengisahkan sekelompok ilmuwan Amerika yang coba melakukan ekspedisi ke hutan tersebut untuk misi mencari bunga anggrek dara alias Perinia immortalis guna bahan penelitian obat segala macam penyakit. Dapatkah mereka membawa bunga itu ke negaranya? Kalimantan nih bos. Yuk langsung aja masuk alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dulu sekelompok suku lokal yang sedang berburu. Namun mereka tak sadar, ada ular raksasa yang juga sedang memburu mereka. Kita sementara beralih ke kota New York, Amerika Serikat, di mana sekelompok saintis diwakili Jack dan Michelle terlihat sedang mempresentasikan hasil penelitian dari asistennya yang bernama Sam kepada perusahaan farmasi yang akan mendanai ekspedisi mereka. Bunga dengan nama latin Perinia immortalis atau bunga anggrek dara yang sangat langka dan hanya mekar 2 minggu setiap 7 tahun sekali di pedalaman hutan Kalimantan. Konon, bunga ini diyakini sebagai herbal segala jenis penyakit dan dapat memanjangkan usia seseorang. Dan karena mereka hanya punya sedikit sampel, maka diperlukan sampel bunga yang lebih banyak lagi. Bos perusahaan akhirnya setuju untuk mengucurkan dana ekspedisi. Singkat waktu, sampailah mereka di Provinsi Padrang, Kalimantan. Sempat terjadi sedikit perdebatan di mana perwakilan perusahaan yaitu Gale tidak bisa mendapatkan kapal karena semua kapten kapal tidak berani berlayar saat puncak musim hujan. Sam pun datang memberitahu bahwa ada kapten kapal yang mau berlayar asalkan ongkosnya cocok. Malam harinya mereka pun menemui seseorang bernama Trent, asisten si kapten. Mereka menawarkan bayaran $20.000, tapi Bill sang kapten minta $50.000 atau 2,5 kali lipatnya. Ya karena nggak ada pilihan lain, para ilmuwan itu pun kalah nego. Siangnya mereka mulai menyiapkan pemberangkatan. Ditambahkan juga anggota baru yaitu Cole sebagai penasehat ekspedisi dan Dr. Ben sebagai ahli medis. Kapal tua Bloody Mary pun berangkat. Bunga anggrek langka itu sebelumnya pernah ditemukan di Sungai Mandranang. Estimasi perjalanan ke sana sekitar 3 hari jika cuacanya tidak buruk. Cole berhasil menemukan rute tercepat berdasarkan alat GPS-nya. Meskipun kondisi cuaca cukup ekstrim, Kapten Bill berjanji akan tiba di lokasi tepat waktu. Dan sekarang semuanya tinggal duduk santai. Gale yang akan menaruh barang, iseng-iseng melihat ruangan kapal. Di sanalah tiba-tiba seekor kera melompat ke arahnya. Ternyata itu hanyalah monyet peliharaan Bill yang ia beri nama Kong. Saat makan malam, Kong yang tidak diberi jatah makan pisang karena sudah makan, ia yang masih belum kenyang coba keluar memetik buah di dekat kapal. Akibatnya, kera itu pun harus ketinggalan kapal yang terus melaju, hingga akhirnya ia menjadi target si anaconda. Besok harinya saat Bill sibuk mencari keberadaan Kong, terjadi sebuah insiden di mana Gale yang repot cari sinyal tak sengaja tercebur ke dalam sungai. Awalnya ia ditertawakan, namun tiba-tiba seekor aligator sudah siap di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Kapten Bill pun segera berenang meluncur untuk menolongnya, dan terjadilah sedikit duel di antara mereka. Setelah cukup lama, pertarungan dua pejantan itu dimenangkan oleh Bill. Gokil. Saat Gale berhasil ditenangkan dan semua orang ngobrol santai, tiba-tiba Kong kembali ke kapal dengan wajah ketakutan. Bill sudah mengetahui bahwa itu pertanda yang tidak baik. Malam harinya, saat Jack dan Sam sedang membicarakan penelitiannya, tiba-tiba Bill mengajak Jack untuk berbicara empat mata. Bill memberitahu bahwa jalur yang saat ini mereka lalui
airnya tiba-tiba naik. Bill menyarankan untuk putar arah ke jalur lain, namun butuh waktu 2 hari lebih lama. Tapi Jack menolaknya karena waktu mereka sangat terbatas. Atas dasar itu, Bill minta tambahan $50.000 lagi jika Jack memaksa ingin melewati jalur ini. Jack pun akhirnya setuju. Masuk pagi hari, air sungai sudah meluap disertai sampah kayu yang berserakan. Sialnya lagi, kemudi kapal juga rusak, padahal di depan mereka sudah menunggu belokan sungai yang cukup tajam. Namun setelah Bill menggunakan berbagai cara, akhirnya tikungan itu terlewati, walaupun baling-baling kapal malah ikut rusak. Dan tak disangka, sebuah air terjun curam menghadang mereka. Semua penumpang kapal panik dan berpegangan erat. Karena tak punya banyak waktu, mereka pun terjun bersama kapal itu. Kapal Bloody Mary pun karam, semua orang harus berenang ke tepian. Di momen itu juga, tanpa disadari seekor anaconda melintas di belakang mereka. Kini hanya tersisa peta, sedikit persediaan air, dan telepon satelit yang bisa mereka selamatkan. Bill berjanji akan tetap membawa mereka sampai tujuan. Ia punya kawan bernama Livingstone yang biasa lewat dekat area itu. Bill akan meminta Livingstone menjemput mereka di Naggarok, tapi mereka butuh waktu 10 jam berjalan menerobos hutan untuk sampai di titik itu. Bill pun menghubungi Livingstone untuk meminta bantuan dengan disepakati $5.000 sebagai bayarannya. Perjalanan yang sesungguhnya pun dimulai. Sekian lama berjalan, sampailah mereka di tepi sebuah rawa yang besar, yang mau nggak mau, mereka harus menyeberanginya untuk mempersingkat waktu. Dan dengan langkah perlahan mereka berbaris melintasi rawa itu. Di momen itu pula, Cole tiba-tiba merasa ada makhluk hidup yang menyentuh kakinya. Gil yang ikut cemas malah ditakut-takuti oleh Ben. Dan tiba-tiba, anaconda telah melahap Ben. Mereka semua sangat syok, terutama Cole. Jack coba menenangkan Cole karena sikap anak itu malah bikin keadaan tambah kacau. Bill berspekulasi bahwa anaconda tadi akan hibernasi selama 1 minggu setelah ia dapat makanan sebesar itu. Mereka harus cepat sampai di perahu Livingstone untuk memastikan kondisi aman. Gil sempat ragu untuk melanjutkan misi ini, tapi Jack tetap ngotot. Anggrek itu hanya tumbuh 7 tahun sekali dan sudah banyak uang yang dipertaruhkan. Sam menghentikan perdebatan dan mengajak mereka untuk membicarakan hal ini di perahu saja. Bill selaku pemandu juga menambahkan bilang pada Jack bahwa ia juga tak mau ambil resiko melanjutkan perjalanan demi keselamatan banyak orang. Bill juga bilang bahwa ia menyesal telah menerima tambahan uang demi melewati jalur yang berbahaya ini. Sesuatu kembali terjadi di tengah perjalanan, di mana ada sesuatu yang menempel di belakang leher Cole, yang ternyata puluhan lintah gendut sudah nemplok di balik pakaiannya. Bukan hanya itu, ditemukan pula seekor laba-laba batu dari dalam sepatu boot Michelle. Konon sengatannya akan membuat tubuh seseorang tidak bisa bergerak selama 2 hari. Jack pun mengambilnya karena siapa tahu bisa dijual mahal. Di tempat berbeda, Livingstone yang lagi ngamer tak sadar dirinya sudah diincar anaconda. Sebelum nahkoda tua itu ditarik ke dalam sungai, ia sempat tak sengaja menggerakkan tuas yang membuat kapal itu melaju sendiri dan akhirnya meledak. Ledakan itu diketahui oleh rombongan peneliti dan segera menghampirinya. Sampai di tepi sungai, mereka hanya menemukan puing-puing kapal dan mengambil barang-barang yang berguna. Namun mereka tidak menemukan telepon satelitnya. Tren kemudian muncul ide untuk menghampiri pemukiman suku Lopek, suku pribumi yang biasa berburu di hutan itu. Di sana mereka bisa meminjam perahu milik suku itu. Saat kembali berjalan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Livingstone yang dimuntahkan si anaconda. Bill bilang bahwa Living bukan dimakan oleh anaconda yang sama, yang mungkin ular itu akan segera kembali. Diprediksi saat ini adalah musim kawin ular. Para pejantan yang menangkap sinyal panas si betina akan mendatanginya dari berbagai arah di hutan ini.
singkat waktu, mereka berhasil menemukan sisa puing pemukiman suku Lopek. Tempat itu juga nampak baru diserang oleh anaconda. Perahu mereka juga sudah dibawa kelompok suku itu untuk menyelamatkan diri. Bill pun berencana membuat rakit di sana. Tanpa sengaja, Jack menemukan bunga anggrek immortalis tumbuh di sana. Jack juga baru menyadari bahwa anaconda mengkonsumsi bunga itu. Itulah alasan ular itu terus membesar dan hidup lebih lama. Anggrek itu tumbuh di sekitar sungai Mandranang, dan itu hanya butuh melewati satu tikungan sungai lagi. Tapi Gil tetap ingin ekspedisi ini dibatalkan dan segera pergi ke Kabupaten Kota Baru, kawasan terdekat paling aman di Kalimantan. Dan dilalah semua orang setuju kecuali Jack. Jack tetap berambisi karena ini momen 7 tahun sekali. Bisa saja 7 tahun ke depan bunga itu sudah punah dibersihkan petani lokal. Tapi teman-teman lain tetap tidak mau ambil resiko masuk hutan lagi. Menjelang tengah malam, Sam iseng mendekati Bill. Di sini baru diketahui bahwa Bill ternyata merupakan mantan anggota pasukan khusus. Namun ia memutuskan keluar dari militer, kemudian membeli sebuah kapal untuk membuka hidup baru. Sementara di lain sisi, Michelle tak sengaja menemukan sebuah revolver dan telepon satelit milik Livingstone yang ternyata disembunyikan di dalam tas milik Jack. Jack sendiri menyembunyikannya karena tak ingin ada yang menelpon bantuan dan membatalkan ekspedisi. Tapi Michelle tetap nekat memakai telepon itu, dan tiba-tiba Jack melepaskan laba-laba batu tepat di atas paha Jack. Seketika itu pula, Jack terkena gigitan dan kesulitan menggerakkan tubuhnya. Jack pun mendatangi yang lainnya karena rakit sudah beres dibuat. Sam yang curiga masuk menemui Michelle yang sudah kaku. Sebelum Michelle menceritakan apa yang terjadi, tiba-tiba seekor anaconda datang dari arah belakang Sam yang tidak menyadarinya. Michelle pun harus berakhir. Bill dan kawan-kawan segera membakar tempat itu. Di tengah kekacauan, Jack diam-diam mengambil rakit dan pergi sendiri ke sungai Mandranang. Sam membuat rencana memotong jalan untuk menyusul Jack dan merebut rakitnya. Di perjalanan menuju sungai Mandranang, mereka merasa banyak sekali anaconda yang berkeliaran di sana. Mereka pun lari sekencang-kencangnya hingga terperosok masuk ke dalam gua. Pada momen itu, Cole terpisah dari rombongan. Beruntung dia ditemukan oleh Trent. Walaupun saat akan kembali, Trent malah jatuh ke dalam sungai bawah gua dan sudah ditunggu satu ekor anaconda. Cole berhasil menyusul rombongan, tapi ia tak tahu ada satu lagi anaconda yang mengikutinya. Ular pertama berhasil disingkirkan, tapi tak lama tiba-tiba datang ular kedua yang hampir saja melahap Cole. Beruntung Bill dengan cekatan segera melepaskannya. Cole diberi nafas buatan dan cara itu cukup berhasil. Cole pun kembali tersadar. Di sisi lain, Jack berhasil sampai di hulu sungai Mandranang dan menemukan bunga anggrek incarannya. Bill, Sam, dan yang lain juga sudah tiba di sana dan akan mengambil rakitnya. Tapi Jack memergoki mereka dan melesatkan tembakan ke arah Bill yang hendak melawan. Jack pun memaksa Sam untuk turun memetik bunga anggrek itu. Ternyata di bawah sana sudah berkumpul puluhan anaconda yang lagi melangsungkan pesta pernikahan. Bunga sudah dipetik, tapi karena Sam mengalami trouble, Jack menyuruh Sam melemparkan tasnya. Tas itu tidak berhasil ditangkap sempurna dan tersangkut di tepian. Ketika Jack berusaha meraihnya, tiba-tiba ia tergigit si laba-laba miliknya sendiri. Hingga akhirnya Jack meluncur ke sarang anaconda. Sam berhasil ditarik ke atas.
tapi ada satu ular yang mengikutinya dan menggigit bahan bakar milik Gil. Dengan satu bidikan flare gun, terjadilah ledakan dan semua ular tertimbun oleh longsoran batu. Siang harinya, dengan sebuah rakit, mereka berempat keluar hutan yang mengerikan itu menuju kota baru. Dan cerita perburuan anggrek itu pun berakhir di sini. Melalui film ini, kita jadi tahu hutan Kalimantan mungkin lebih rawan dari hati mantan. Sekian dulu bos, sampai jumpa di video selanjutnya.